Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darussalam selaku program studi Hukum Tata Negara IAIN Bone. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana periodisasi berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berbicara tentang Undang-Undang Dasar, tidak sedikit para ahli yang mengidentikan bahwa Undang-Undang Dasar sama halnya dengan konstitusi, di mana beberapa para ahli mengatakan bahwa pengertian konstitusi yang lebih tepat itu adalah hukum dasar. Mengutip perkataan Kusnardi dan Ibrahim pada tahun 1983, di mana Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Tidak hanya konstitusi yang tertulis, akan tetapi juga mencakup tentang konvensi-konvensi dan kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik ketatanegaraan dalam suatu negara. Dan di mana yang dimaksud di dalamnya tersebut adalah konstitusi tertulis maupun undang-undang dasar. Nah, berbicara konstitusi undang-undang dasar, di mana di dalamnya itu mencakup tentang hal-hal yang mendasar dalam dalam bernegara, di mana konstitusi tersebut menurut Sri Mulyantri pada tahun 1987 mencakup hal-hal yang pokok, yang dimana yang pertama itu mencakup tentang jaminan hak asasi manusia dan warga negaranya, dan yang kedua adalah susunan ketatanegaraan dalam suatu negara, dan yang ketiga adalah pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam suatu negara. Jika kita disajikan dengan konstitusi, konstitusi memiliki fungsi yang sangat penting bagi suatu negara, sebab konstitusi merupakan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya pembatasan kekuasaan dalam suatu konstitusi, Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Maka dengan hal tersebut, segala jenis peraturan yang ada di Indonesia berada di bawah peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai sekarang, Indonesia pernah menganut 3 jenis peraturan Undang-Undang Dasar. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua adalah Konstitusi RIS pada tahun 1949, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Sementara pada tahun 1950. Dengan ketiga jenis undang-undang tersebut, maka dapat diuraikan menjadi 5 periode. Apakah itu? Ini dia. Pertama, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, di mana dalam kurun waktu tersebut Undang-Undang Dasar belum terlaksana secara sepenuhnya. Karena kenapa? Pada saat itu Indonesia masih berada dalam proses memperjuangkan dan mempertahankan negaranya. Kemudian maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP. Karena kenapa? Pada saat itu belum terbentuk yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pada tanggal 14 November 1945 dibentuklah yang namanya semi presidensial atau sering disebut dengan semi parlementer. Sehingga pada peristiwa tersebut menjelaskan bahwa merupakan perubahan pertama bagi sistem pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, periode berlakunya Konstitusi RIS pada tahun 1949 yang dimulai pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, di mana pada saat itu Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana bentuk negara dan bentuk pemerintahannya adalah federasi yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian, yang di mana setiap negara-negara bagian tersebut memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurusi negaranya. Sehingga perubahan ini yang menjadi bentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kepada Indonesia sebagai negara kesatuan. Yang ketiga, periode berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang dimana pada saat itu sistem pemerintah yang ada di Indonesia adalah demokrasi liberal atau sering disebut dengan demokrasi parlementer. Hingga pada saat itu terjadi silih berganti
terbukti yang menimbulkan sistem pembangunan yang tidak berjalan lancar. Hingga masyarakat Indonesia sadar bahwa sistem yang dianut pada periode tersebut tidak cocok bagi rakyat Indonesia dan juga negara. Karena kenapa? Tidak termasuk dan tidak tergolong dalam jiwa Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 maupun sistem pemerintahan, bentuk negara, serta pembagian kekuasaan maupun sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang keempat, yaitu periode masa pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1966, di mana pada saat itu perangko kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dengan nominal 50 sen. Karena situasi dan kondisi pada saat rapat konstitusi tahun 1959, di mana pada saat itu terjadinya tarik ulur yang menjadikan kepentingan partai politik, di mana pada saat itu tergagalnya pembentukan Undang-Undang Dasar baru. Dan pada tanggal 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang dimana salah satunya yaitu mencakup tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta penggantian Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 yang berlaku pada saat itu. Dan terjadi juga penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar pada periode tersebut, di mana yang pertama yaitu di mana presiden mengangkat ketua MPR, DPR dan ketua MA serta wakil ketua DPA sebagai menteri negara, serta di mana MPRS mengangkat Soeharto sebagai presiden seumur hidup. Yang terakhir atau yang kelima yaitu periode masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pra-amandemen sampai dengan pasca amandemen. Yang pertama yaitu masa periode Orde Baru, yaitu pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 1998, di mana pada saat itu pemerintah akan menjalankan dan menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan secara konsekuen. Dan juga di mana pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Hingga mengacu pada tahun 1998 sampai dengan 1999, di mana pada saat itu dikenal sebagai masa transisi Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin langsung oleh Soeharto dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie sampai dengan keluarnya Provinsi Timur Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga sampai dengan periode pembaruan atau dikenal dengan periode reformasi, di mana pada saat itu adanya amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945 serta penegakan ketentuan dasar terkait mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, serta sistem yang diterapkan dalam suatu negara, serta hak asasi manusia dan juga kedaulatan rakyat dalam berbangsa dan bernegara. Itulah tadi ocehan bermakna dari saya terkait bagaimana periodisasi berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, dan yang perlu kita ketahui yaitu lex spesialis derogat lex generalis, di mana undang-undang yang lebih khusus didahulukan daripada undang-undang yang umum, and superior derogat legi inferiori, di mana undang-undang yang lebih tinggi menyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.